Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikita Dewi, biasa dipanggil Niki. Saya mahasiswa semester 3, program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi matematika wajib kelas 11, yaitu program linear. Untuk tahu kelanjutannya, ikutin terus videonya. Program linear. Program linear ini merupakan salah satu materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Program linear juga merupakan salah satu materi yang paling banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, ketika kita ingin pergi ke sebuah restoran cepat saji, biasanya kita ditawarkan oleh berbagai pilihan menu, atau ada juga paket. Nah, dari situ kita bisa menentukan harga-harga makanan di paket tersebut dengan program linear. Atau misalnya, ketika kita ingin berbelanja ke pasar, namun sang pedagang memberikan kita beberapa pilihan. Nah, bisa juga kita terapkan dengan program linear. Pada materi program linear, kita akan membahas pertidaksamaan linear dua variabel, lalu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan model matematika, dan yang terakhir ada nilai optimum fungsi objektif. Sebagai dasar untuk menyelesaikan program linear, kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau waktu di kelas 10, kita sudah mengenal yang namanya pertidaksamaan linear satu variabel. Misalnya, X lebih besar dari 4 atau Y kurang dari 3. Nah, yang sekarang kita akan pelajari adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana sih bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel? Berikut ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini terdapat variabel X dan Y yang tergabung menjadi satu. Dan tanda pertidaksamaannya terdapat 4, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari, dan yang terakhir ada lebih dari. Selanjutnya adalah cara mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini terdapat satu contoh soal. Carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6. Langkah pertama adalah gambar garis 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Kemudian cari titik potongnya. Titik potong dari garis 2x ditambah 3y sama dengan 6. Buat kotak-kotak untuk mempermudah. Ini untuk X dan ini untuk Y. Titik potong sumbu X apabila nilai Y adalah 0, dan titik potong sumbu Y apabila nilai X bernilai 0. Jika Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 3. Dan jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3Y sama dengan 6.
Y sama dengan 2. Maka titik potongnya adalah 3,0 dan 0,2. Kemudian hubungkan kedua garis tersebut. Ini titik 3,0 dan ini titik 0,2. Dihubungkan dengan garis lurus. Dan untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita uji dengan titik. Kita pilih titik paling mudah, yaitu 0,0. 0,0. Masukkan 0,0 ke dalam himpunan ini. Maka 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih besar sama dengan 6. 0 lebih besar sama dengan 6. Itu merupakan pernyataan yang salah. Maka bagian yang di bawah ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Berarti kalau yang di bawah bukan, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang di atas. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Apa bedanya pertidaksamaan linier 2 variabel dengan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel? Bedanya adalah kalau pertidaksamaan saja itu hanya satu, sedangkan sistem pertidaksamaan itu terdiri dari beberapa pertidaksamaan tersebut. Dengan kata lain, pertidaksamaannya lebih dari satu. Seperti dijelaskan di sini. Sistem pertidaksamaan linier terdiri dari beberapa pertidaksamaan linier, dan daerah penyelesaiannya merupakan irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan liniernya. Berikut adalah contoh dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dari 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15, x plus 3y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan pertidaksamaan linier 2 variabel, cuman bedanya di sini terdapat beberapa pertidaksamaan. Jadi, langkah tersebut diulang-ulang sampai selesai jumlah pertidaksamaannya. Nah, yang pertama di sini saya akan buat gambar dari 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Cari dulu titik potongnya. Seperti langkah yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu pada sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Apabila sudah dicari, didapatkan titik 0,3 dan 5,0, lalu dihubungkan. Kemudian cari gambar dari x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, didapatkan titik 6,0 dan 0,2. Kemudian kemudian uji titik. Di sini saya mendapatkan himpunan penyelesaian dari garis 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Uji titik dengan 0,0. 0,0. Berarti 3 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 kurang dari sama dengan 15. 0 kurang dari
sama dengan 15. Pernyataan ini benar, oleh karena itu daerah penyelesaiannya terdapat di bawah garis. Selanjutnya, tentukan daerah penyelesaian dari garis X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Lakukan dengan cara yang sama, maka didapatkan daerahnya terdapat di atas garis. Nah, dari sini sudah terlihat daerah yang beririsan, yaitu yang birunya lebih tua. Tapi jangan lupa di sini ada batas lagi, yaitu X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu seperti ini. Ini garis Y yang tegak, maka kalau lebih besar sama dengan 0, adanya di sebelah kanan garis. Dan batas yang terakhir adalah Y lebih dari sama dengan 0, yaitu dari garis X ke atas. Nah, di sini cari warna yang semuanya ada di daerah sini, berarti daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan tersebut adalah di sini. Selanjutnya adalah model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika adalah ekspresi matematika atau representasi matematika dari permasalahan sehari-hari. Jadi gini, ada permasalahan kontekstual dunia nyata, kemudian dirubah menjadi simbol-simbol matematis. Untuk apa? Untuk diselesaikan secara matematis, kemudian hasil dari pengerjaan tadi dikembalikan ke dunia nyata sebagai solusinya. Untuk lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal. Seorang pedagang roti ingin membuat 2 jenis roti. Roti jenis A memerlukan 200 gram tepung dan 150 gram mentega. Sedangkan roti jenis B memerlukan 400 gram tepung dan 50 gram mentega. Pedagang hanya memiliki persediaan 8 kg tepung dan 2,25 kg mentega. Tentukan model matematikanya. Perhatikan di sini langkah yang yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan mana yang menjadi X dan yang menjadi Y. Sebetulnya tidak harus X dan Y, namun umumnya karena kita akan bekerja pada sumbu koordinat, maka yang digunakan adalah X dan Y. Di sini kita misalkan X untuk banyaknya roti A dan Y untuk banyaknya roti B. Kalau ingin menggunakan X untuk tepung, maka Y untuk mentega. Tapi biasanya pada program linear, X dan Y itu dimisalkan untuk jenisnya, bukan bahan-bahannya. Selanjutnya kita buat tabel untuk mempermudah. Baris pertama diisi dengan permisalan X dan Y, lalu ada persediaan. Dan kolom pertama itu adalah untuk bahan-bahan yang digunakan. Tinggal kita masukkan. Untuk roti jenis A memerlukan tepung sebanyak 200 gram. Dan roti jenis B memerlukan tepung sebanyak 400 gram. Dan roti jenis A memerlukan mentega sebanyak 150 gram. Roti jenis B memerlukan mentega sebanyak 50 gram. Lalu persediaan di soal dikatakan adalah 8 kilo. Namun di sini kita menggunakan satuan gram, oleh karena itu harus dikali dengan 1000. Maka menjadi 8000. Dan mentega juga
dikali dengan 1000 menjadi 2250. Maka didapatkan model matematikanya adalah 200x ditambah 4y kurang dari sama dengan 8000. Kenapa kurang dari? Karena apabila jumlah persediaan tepung itu kurang, maka tidak bisa dipaksakan untuk membuat roti. Maka digunakanlah tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan 8000. Dan untuk mentega itu 150x ditambah 50y kurang dari sama dengan 2250. Karena jumlah barang itu tidak mungkin negatif, maka digunakan pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai optimum fungsi objektif. Bentuk umum dari nilai optimum suatu fungsi objektif adalah fxy sama dengan ax plus by. Dengan fungsi ini kita akan mencari nilai optimumnya. Artinya bisa mencari maksimum atau minimum tergantung dengan konteks permasalahannya. Berikutnya adalah langkah-langkah mencari nilai optimum dengan menggunakan cara titik pojok. Yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dalam masalah program linier. Lalu selanjutnya, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Dan substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Lalu yang terakhir, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi fxy, dan nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi fxy. Cukup sekian video dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Satu pesan saya, tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.